your team. Halo, aku Shanira. Aku Putri. Aku Winda. Aku Titan. Aku Yasinta. Kami dari kelompok 23. Hasilnya air sumur dan sungai di sekitar pembuangan limbah terkontaminasi logam berat berbahaya. Pencemaran logam berat adalah masuknya zat logam ke tempat yang tidak semestinya dan sangat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Dalam kadar yang rendah, logam berat umumnya sudah beracun bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Salah satu jenis logam berat yang sering mencemari lingkungan laut adalah kadmium. Oleh karena itu, project base kami adalah untuk mengukur kandungan logam berat terutama kadmium dan mengetahui tingkat pencemarannya di Pantai Sendang Biru berbasis baku mutu logam berat di perairan laut. Sebelum proyek berlangsung, terdapat pemaparan materi dasar pencemaran laut oleh dosen, setelah itu rangkaian project base oleh mahasiswa, dan lanjut ke program 3-in-1 oleh pemateri dari luar. Proyek yang dilakukan terdiri dari pemaparan project base, yaitu overview project, proposal, metode pengambilan data, serta hasil dan pembahasan yang dipresentasikan di kelas setiap minggunya. Selain itu, proyek kami dibarengi dengan rangkaian praktik pencemaran logam berat, yaitu pre-sampling di laboratorium, sampling di lapang, dan post-sampling di jasa tirta. Berikut ini adalah video dokumentasi beserta penjelasan selama rangkaian proyek pencemaran logam berat. Hai, sekarang kita lagi ngelakuin rangkaian pre-sampling di lab ESPK. Ayo coba kita lihat lab ESPK. Setelah sesi pemaparan materi, langkah pertama adalah siapkan semua alat dan bahan. Langkah kedua, mencuci botol polietilen sebanyak 3 kali menggunakan air. Setelah itu bilas dengan aquades. Langkah ketiga adalah mengencerkan dari HNO3 65% menjadi HNO3 3% dengan menambahkan aquades lalu dihomogenkan menggunakan labu ukur. Keempat, larutan HNO3 yang sudah jadi digunakan untuk merendam botol polietilen selama 24 jam. Setelah 24 jam, bilas dengan aquades sebanyak 3 kali dan keringkan. Setelah itu, botol polietilen yang telah disterilkan siap digunakan untuk wadah sampel. Halo semuanya, jadi hari ini kami akan berangkat ke Pantai Sendang Biru untuk mengambil sampel. Dan sekarang nih kita lagi perjalanan menuju ke dalam tronton. Selanjutnya kita lagi di perjalanan untuk menuju ke Pantai Sendang Biru. Nah ini kita udah sampai di Marine Station nih. Nah sekarang kita akan menuju ke tempat pengambilan sampel. Selanjutnya ini adalah titik B tempat pengambilan sampel kita untuk praktikum logam berat nih. Nah, yang pertama kita melakukan pengambilan sampel air laut dan pengukuran pH maupun DO. Sudah dapat nih airnya untuk diukur parameternya. Ini untuk pengambilan pH. Dari pH kita akan lakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, untuk mengukur nilai pH ini, kita akan menunggu selama 5 detik di dalam airnya. Setelah kita mengambil, setelah itu kita harus nyocokin nih di kertas pH mana kira-kira warna yang cocok untuk
ketentuan pH tersebut. Selanjutnya kita balik ke Marine Station. Nah, ini kita udah balik nih ke Marine Station. Nah, kita sudah tiba di Marine Station. Di sini kita akan melakukan pengukuran dari DO. Sebelum itu kita kalibrasi dulu alatnya. Kemudian kita ukur sebanyak 3 kali dan didapatkan kadar DO-nya yaitu 3,2 mg per L. Nah, yang selanjutnya kita siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk memasukkan asam nitrat ke dalam sampel. Sebelum itu kita kalibrasi alat dan bahan yang kita gunakan. Kemudian kita saring sampel dari botol polietilen yang lama ke dalam botol polietilen yang baru dengan menggunakan kertas saring ukuran 10 mikron. Setelah itu kita akan memasukkan asam nitrat sebanyak 5-10 tetes ke dalam sampel. Setelah itu homogenkan sampel yang telah ditetesi asam nitrat tadi. Kemudian kita akan menghitung nilai pH-nya hingga mencapai nilai 2. Nah, setelah itu kita akan membungkus sampel dengan menggunakan aluminium foil. Kemudian kita masukkan ke dalam cool box yang sudah berisi es batu. So baby come with me. Sekarang waktunya pos sampling. Di sini kita OTW ke Jasa Tirta buat ngasih sampel kita biar diuji kandungan logam beratnya. Nah, di sini kita udah sampai Jasa Tirta dan sekarang waktunya untuk ngisi buku tamu dulu. Dan ini merupakan suasana di Jasa Tirta. Jadi di sini kita lagi ngantri buat daftarin sampel kita. Akhirnya giliran kita untuk daftarin sampel kita. Jadi di sini kita disuruh ngisi nama, alamat, terus mau logam berat apa yang diuji. Kalau kelompok 23 mah kadmium. Selain melakukan administrasi pendaftaran, kita juga melakukan pembayaran sebesar Rp85.470 untuk setiap sampel yang didaftarkan. Setelah itu kita pulang dan menunggu kabar dari Jasa Tirta bahwa sampel kita selesai dianalisis. Nah, ini merupakan hari di mana kita ngambil sampel kita yang telah diuji kandungannya. Didapatkan hasil kandungan kadmium di sampel kita adalah 0,0020 mg per liter, di mana sampel tersebut tidak melebihi baku mutu nasional. Nah, ini adalah saat di mana kita asistensi terkait topik logam berat di kelas bersama dengan asisten, yaitu dengan mengonsultasikan video dan juga abstrak kita. Kesan aku selama project base di kelas maupun di praktikum yaitu sangat membuka pikiran tentang apa itu pencemaran laut yang sebenarnya. Rangkaian mata kuliah pencemaran laut telah berjalan dengan menarik Dan dengan seru, praktiknya kita secara langsung juga. Lalu setiap minggunya kita mempresentasikan materinya di kelas. Saat di kelas itu sesi diskusinya sangat interaktif, asistensi bersama asisten sangat informatif, super membantu dan efisiensi waktunya bagus banget. Di kelas maupun di praktikum seru, edukatif dan informatif. Mantap. Ya, untuk pesannya semoga project base kedepannya lebih menarik, juga lebih baik lagi. Semoga kedepannya praktikum bisa terkoordinir dengan lebih baik lagi. Juga lebih mantap lagi, lebih tertata dan lebih lancar lagi. dan semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik.